Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Bilik Horor. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat kisah cerita horor. Ini kisah nyata tentang seorang anggota TNI yang selalu mendapatkan penampakan misterius di rumah yang ia tempati dimanapun dia berada. Cerita ini saya dapatkan dari tetangga saya yang sudah berumur 52 tahun, di mana beliau itu mengikuti ayahnya bertugas sebagai anggota TNI, jadi rumahnya selalu berpindah-pindah. Beliau menceritakan kepada saya bagaimana kisah-kisah misterius yang selalu hadir di setiap rumah yang ditempati oleh keluarganya bersama ayahnya yang seorang anggota TNI Angkatan Laut. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Pak Parman adalah anggota TNI AL yang bertugas pertama kali di Surabaya tahun 1972. Pak Parman beserta istrinya dan anaknya yang masih kecil tinggal di sebuah rumah kecil yang ada sumur tua dan pohon pisang di belakangnya. Anaknya yang masih kecil itu selalu menangis setiap hari. Anehnya, ketika anaknya menangis dan dibawa dekat sumur tua, anaknya itu terdiam. Istri dan anaknya akhirnya menjalani kehidupan sehari-hari di rumah itu dengan penampakan-penampakan dan suara-suara yang aneh di dekat sumur tua. Pernah suatu saat istrinya keheranan karena Pak Parman pulang lebih awal. Tapi ketika ditanya, Pak Parman hanya diam saja dan tatapannya dingin. Suaminya itu lalu masuk rumah tapi langsung pergi. Tidak berselang lama, Pak Parman pulang lagi. Kemudian sang istri bertanya, "Tadi sudah pulang kok pergi lagi, ada apa?" Pak Parman kaget, karena memang baru saat itu pulang dari kantor. Tapi Pak Parman tidak percaya ketika istrinya menceritakan hal yang dialaminya. Memang Pak Parman tidak pernah mendapatkan penampakan-penampakan ataupun suara-suara yang aneh. Berselang beberapa tahun kemudian, Pak Parman mendapat tugas baru dipindah ke Bali. Dari Surabaya pindah ke Bali, Pak Parman ditugaskan di Bali, tepatnya di Singaraja. Di rumah yang baru ini letaknya di antara pura dan tempat untuk ngaben. Aura mistis ini begitu sangat kental karena dekat lokasi untuk upacara ngaben. Kalau sudah malam tiba, anak-anaknya sudah tidak berani keluar rumah. Dari dalam rumah sering terdengar suara-suara orang yang sedang memasak seperti menggoreng. Keadaan ini menjadi teman hidup sehari-hari bagi istri dan dua anaknya Pak Parman. Dan lagi-lagi Pak Parman tidak pernah mendapatkan penampakan apa-apa. Setelah 1 tahun bertugas di Bali, Pak Parman akhirnya dipindah ke Jogja. Dari Bali menuju Jogja, Pak Parman dan keluarga pindah di Jogja, tepatnya di Wirobrajan. Pak Parman mengontrak sebuah rumah milik Pak Haji. Rumahnya cukup luas dan baru. Di bagian belakang ada sebuah loteng. Suatu saat, anaknya yang nomor 1 yaitu Pak Bambang, yang sekarang menjadi tetangga saya, nonton TV di ruangan depan. Anaknya ini ketiduran di kursi. Pak Parman kemudian tidur di kamar dan semua lampu dimatikan. Tiba-tiba Pak Bambang ketakutan karena ada orang tinggi besar seperti mau mencekik. Ketika itu Pak Bambang berteriak-teriak. Orang tinggi besar itu lari menuju loteng. Suatu hari Pak Parman pulang dari kantor lupa memasukkan sepeda motornya. Ketika istrinya mengintip, ternyata ada seorang anak muda yang menunggu motornya. Tapi ketika dipanggil-panggil tidak menyaut, langsung pergi menuju loteng. Suatu ketika ponakan Pak Parman datang dari Riau untuk menginap. Sama Pak Parman, ponakan tersebut disuruh tidur di loteng tersebut.
Karena ponakan hobi musik, dia bawa musik masuk loteng. Ketika ponakan turun untuk makan, ternyata musik yang di loteng itu bunyi sendiri. Pak Parman bertugas di Jogja cuma sebentar, lalu pindah ke Surabaya lagi, tepatnya di Perak. Usut punya usut, ternyata rumah di Jogja itu adalah bekas untuk gantung diri seorang anak muda ketika lahan itu masih kosong sebelum didirikan rumah. Dari Jogja kembali bertugas di Surabaya. Ketika tugas di Surabaya, Pak Parman menyewa sebuah rumah. Ada deretan rumah cukup banyak di situ. Harga sewa cukup murah, tapi banyak rumput tinggi-tinggi di situ. Pak Parman sebenarnya sudah tahu kalau rumah itu horor, ada hantunya. Tetapi Pak Parman tetap mengontrak karena harganya murah. Setelah 3 bulan berlalu, tidak ada yang aneh di rumah itu. Memasuki bulan keempat, ada hal aneh mulai terjadi. Suara-suara aneh, lampu mati sendiri, pintu nutup sendiri, dan lain-lain. Tapi anehnya, Pak Parman tidak mendengar apa-apa atau melihat penampakan. Semua itu hanya dialami oleh anak dan istrinya. Ternyata rumah itu dahulu bekas ada orang meninggal, tapi tidak ketahuan hingga sudah membusuk. Dari Surabaya, Pak Parman pindah ke Semarang. Pak Parman dan keluarganya menempati sebuah rumah yang cukup luas. Kala itu anaknya yang nomor 1 sudah SMA. Di rumah itu banyak penampakan aneh. Mulai dari suara kerbau dari kamar mandi, suara orang meraung-raung, suara tentara baris, dan lain-lain. Dan lagi-lagi, Pak Parman tidak pernah mengalami seperti anak istrinya. Pernah anaknya ditinggal sendirian di rumah karena takut, dia meminta temannya untuk menemani. Ketika anak Pak Parman tidur dan temannya masih belajar, temannya diganggu oleh suara dentingan pedang dan suara meraung-raung. Usut punya usut, ternyata rumah yang ditempati Pak Parman sekarang letaknya dekat dengan bekas gedung markas tentara Jepang untuk menyiksa dan menginterogasi para tawanan. Pak Parman bertugas di Semarang sampai menjelang pensiun. Ketika pensiun, Pak Parman pindah ke Solo, tepatnya di Palun. Pak Parman membeli rumah cukup luas dengan harga murah. Orang sekitar mengatakan rumah itu cukup angker, makanya dijual murah. Tetapi ketika ditempati Pak Parman, justru tidak terjadi apa-apa. Tetangga sekitar heran juga. Suatu saat tetangga melihat sosok manusia tinggi besar keluar dari rumah Pak Parman. Tidak lama kemudian, tetangga yang melihat makhluk aneh itu meninggal dunia tanpa sebab. Menurut rumor yang beredar, orang yang meninggal itu akibat dari pesugihan yang dipunyai pemilik rumah lama. Setelah tetangganya meninggal, rumah Pak Parman tidak ada penampakan-penampakan lagi. Orang yang tinggi besar itu sudah pergi ketika mendapatkan tumbal tetangga Pak Parman. Pak Parman tinggal di situ sampai akhir hayatnya. Demikian tadi teman-teman, ini adalah cerita kisah nyata yang disampaikan oleh tetangga saya, yaitu Pak Bambang, putra nomor 1 dari Pak Parman. Buat teman-teman, semoga cerita ini menjadi koleksi cerita horor. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe. Bila ada komentar ataupun usulan-usulan ataupun masukan-masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam horor.